Oke, anak-anak saya akan absen ya. Silakan kalian merespon dengan kata hadir. Audrey, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Saina, Hadir, Bu. Teresia, Hadir, Bu. Darlen, Hadir, Bu. Elka, Hadir, Bu. Cesar, Hadir, Bu. Gracia Eka, Hadir, Bu. Joan, Hadir, Bu. Laura, Hadir, Bu. Selena, Hadir, Bu. Rachel, Hadir, Bu. Selma, Hadir, Bu. Shalika. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya anak. Oke, anak-anak sebentar lagi kita akan masuk dalam pembelajaran. Apa yang mau Ibu sampaikan hari ini itu tentang pembelajaran tentang prokrastinasi ya. Prokrastinasi, ada yang tahu apa prokrastinasi anak-anak? Menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan. Oke, bagus Darlen. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa itu prokrastinasi? Oke. Nah, apa yang mau Ibu sampaikan di sini tentang prokrastinasi? Betul kata Darlen adalah tentang penunda-nundaan. Apa tujuannya? Ibu ingin anak-anak peserta didik mampu menyadari bahwa perilaku dari prokrastinasi ini berdampak buruk bagi perkembangan akademik kalian. Yang menggunakan kode yaitu 45116130 anak-anak. Masuk ke dalam menti.com dan kemudian masuk senang. Berarti Ibu bisa simpulkan hari ini anak-anak happy. Meskipun anak-anak apa sih yang bisa Ibu sampaikan melalui dua pertanyaan tadi, ya? Kadang kita merasa nggak sih dalam satu momen atau dalam waktu kita misalnya belajar di dalam kelas gitu ya. Nah, kita itu kadang apa yang kita lakukan tuh terpengaruh oleh perasaan kita. Misalnya hari itu ya, tadi ada yang bosen, ada yang sedih, ada yang bingung, ada yang kosong gitu ya. Nah, kalau dari pagi kita punya mood yang baik, nah biasanya kita akan punya motivasi belajar juga baik. Tapi mungkin kalau misalnya kita motivasi dari awalnya kita perasaannya kurang mood nih, wah sampai sekolah atau pas lagi pembelajaran daring dengan Bapak Ibu guru, pasti ada unsur dari perasaan tersebut yang membawa diri kita untuk males, nggak mood. Kadang-kadang mungkin gurunya tanya juga kalian seceplos-nya aja gitulah. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya akan membawa kita pada perilaku prokrastinasi. Melihat video, sebenarnya apa sih Bu? Jadi beberapa waktu yang lalu, pada saat itu saya sedang berada di Surabaya. Nah, jadi ceritanya suatu malam baru saja selesai syuting, terus saya melewati ada tempat makan yang ramai banget. Tempatnya di gang dan sebenarnya sederhana. Nah, tempat itu jualan sego sambal. Ramai banget yang datang dan ramai banget yang order. Nah, awalnya nih, tadinya saya pengen mampir, pengen banget dong nyobain. Tapi supirnya bilang, jangan sekarang deh, soalnya itu jalan satu arah. Jadi kalau kita mau ke sana harus muter balik lagi, cukup jauh. Lagian kan besok bisa ke sana untuk mampir, gitu katanya. Nah, karena waktu sudah malam, akhirnya ya udah saya pun mengiyakan untuk langsung kembali ke hotel dan gak mampir. Nah, ternyata keesokan harinya acara saya tuh padat banget. Dari pagi, siang, sore, bahkan sebenarnya harus buru-buru ke airport untuk ngejar pesawat ke Jakarta. Jadinya gak sempet deh mampir ke tempat tadi. Ya memang sih saya bisa mampir di lain waktu, tapi berarti saat itu saya kehilangan kesempatan untuk menyicipi nikmatnya sego sambal. Mungkin hal ini kelihatannya sederhana banget ya, tapi tanpa kita sadari seringkali kita pun juga selalu melakukan hal yang sama, yaitu menunda. Iya, menunda. Deadline kan masih lama, masih ada lain waktu, nanti aja deh. Aduh, masih mager nih, masih malas gerak. Lagian tuh gak hal penting kok, nanti aja deh kerjainnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya yang membuat kita menunda. Nah, jika dilakukan satu kali mungkin gak akan terlalu terasa ya. Tapi gimana nih kalau itu udah jadi kebiasaan?
Ingat, menunda melakukan pekerjaan hari ini itu hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kamu justru malah kehilangan banyak kesempatan berharga. Jadi, jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebetulnya kamu sedang meremehkan atau tidak menghargai hal itu. Kamu mungkin bisa menunda dan menunggu, tapi waktu nggak akan pernah menunggumu. So, do it now. Because sometimes later becomes never. Yang tadinya nanti bisa-bisa nggak jadi. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is Lagi nih anak-anak dalam Mentimeter. Silakan masuk ke dalam menti.com lagi. Silakan masuk kodenya 1038 2364. Good, meremehkan suatu hal, menunda suatu pekerjaan. Pengalaman apa nih yang pernah kalian dapatkan dari prokrastinasi ini? Ya, menurut jawaban yang kalian sudah katakan di sini. Oke. Ada yang mau duluan untuk sharing anak-anak? Ya, pas sekolah kan pasti ada tugas, kok nggak besoknya ujian. Tapi yang kayak kita malah nunda buat kayak cuma buat main HP. Jadi kayak malah buang-buang waktu daripada ngerjain hal yang penting. Jadi kan kalau tugas sekolah yang dikasih deadline-nya lama, pasti saya mikirnya kayak, oh masih lama ngerjain H-3 atau H-4 aja kalau misalnya dikasih hanya H-7 gitu kan. Iya. Terus waktu saya mau ngerjain H-4, H-3 tuh makin males rasanya ngerjain. Terus sampai akhirnya pernah saya ngerjain baru H-3 jam baru saya kerjain. Itu juga ngumpulnya deadline-nya mepet 10 menit. Jadi ya gitu. Jadi hamin berapa jam? H-3 jam baru saya kerjain tugas. Oke. Kalau boleh tahu nih Ibu mau tanya yang SKS. Siapa? Iya, biasanya kan pasti saya pernah ada kayak tugas bikin proposal, tapi itu emang bertahap, jadi setiap minggu baru kumpul. Nah itu walaupun bertahap gitu kan sekali bikinnya juga agak susah kan, tapi saya kerjainnya kayak di hari itu juga, atau enggak kan biasa dikumpulnya jam 3 sore, terus saya baru kerjainnya hari itu atau enggak malam sebelumnya, jadi kayak saya kebet-kebet gitu. Jadi kenapa nih Darlene kok memutuskan untuk menunda pekerjaan? soalnya sebenarnya saya kayak bingung gitu bikinnya gimana, terus kan saya juga jadinya kayak udah kelamaan di pikiran doang, kayak aduh susah nih gimana nih nggak bisa, terus jadinya ngerjainnya malah di last minute gitu. Oh, mungkin terlalu banyak ini ya, terlalu banyak rencana gitu ya, terlalu banyak rencana sehingga mungkin kemudian susah nih untuk direalisasikan dalam sebuah tulisan. Jadi rencana-rencana aja nih yang di dalam pikiran Darlene gitu ya. Iya, terus saya juga kayak sebenarnya masih kurang ngerti cara bikinnya gitu. Oh, jadi kurang memahami juga salah satunya kenapa kamu juga bisa menunda gitu ya. Siapa nih yang nulis dengan menambahkan beban? Saya jadi kan banyak ya tugas sekolah yang dikasih deadline-nya itu 2 minggu, kalau enggak 1 minggu buat waktu pengumpulannya. Nah, tapi saya tuh tetap tunda-tunda terus, dan semakin ditunda, makin banyak juga tugas yang dikasih gitu dari pelajaran-pelajaran lain, karena kan pelajaran nggak cuma satu aja. Jadi karena saya tunda-tunda terus, pas hari H-1 atau H-2 mau pengumpulan, saya jadi bingung, aduh kerjaan yang mana dulu ya. Terus juga tugasnya itu nggak cuma 1-2 nomor juga, banyak nomornya, dan harus mikir gitu jawabannya, nggak nyari di buku. Menunda tuh kenapa sih awalnya? Nunda-nunda awalnya tuh saya kayak mikir, waktunya masih panjang, waktunya masih lama, masih sempet lah kalau saya ngerjain H-1 atau H-2. Nah, seberapa sering kamu melakukan prokrastinasi? Rata-ratanya 6,9 nih. Berapa sih kamu menilai diri kamu untuk tingkat? Aduh, berarti kamu jarang nih melakukan prokrastinasi nih. Iya, karena emang aku tipikal orangnya nggak suka nunda-nunda pekerjaan gitu. Tapi kalau udah malam. Tanya nih ke Selena. Selena boleh sharing nah, kamu tadi berapa nilai yang kamu berikan buat 7? Berarti udah hampir mendekati KKM nih. Berarti hampir sering kamu melakukan prokrastinasi. Ibu, saya kan agak kadang kayak susah gitu. Saya kadang mau ngerjain kayak bingung gitu kan, kayak
Jadi Selanjutnya nih Jessica. Jessica tadi kamu nilai diri kamu berapa Jessica? 8 bikin cerita gitu. Saya pikir kalau ngarang mah pasti cepet, kayak tinggal apa yang ada di otak aja saya tuangin. Tapi ternyata pas saya kerjain lumayan susah juga sih Bu, sampai. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan materi tentang prokrastinasi. Secara materinya nih, teorinya apa sih prokrastinasi? Harus nulis laporan. Apa yang terjadi hari ini ya? Coba lihat berita. Washington rusuh. Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih? Menurut sudah kita melakukan banyak kegiatan itu adalah tindakan menunda-nunda sesuatu yang harusnya dilakukan, seringkali karena sesuatu itu menimbulkan perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Nah, ciri-cirinya adalah nih di sini nih ya. Ciri-cirinya adalah I don't want to do it, saya nggak mau melakukannya. Biasanya orang tersebut tuh tidak mau melakukannya, nanti aja gitu. Kita dalam dirinya tuh selalu nanti aja deh, besok, kalau inget. Nah, itu ciri-cirinya. Faktornya apa nih? Ada faktor internal dan eksternal. Ada prokrastinasi. Nah, ini boleh dong sharing. Mungkin kadang-kadang kita bisa addicted Bu, kalau misalkan terlalu sering Bu. Kalau menurut saya sih dampaknya ya kita jadi kayak kehilangan motivasi buat ngerjain tugas gitu sih Bu. Soalnya kayak udah kebiasaan ngerjain mepet-mepet, jadi setiap ada tugas kayak udahlah ntar aja gitu. Oke, kehilangan motivasi. Prokrastinasi jadi obat penawar kita. Jadi kita untuk keluar dari perasaan gak menyenangkan, stop prokrastinasi. Nah, pertama, kamu cari akarnya. Nih ya, Cez. Yang kedua, ubah cara pandang kita. Ubah cara pandang kita memandang tugasnya tuh dari kata perfeksionis. Nah, ini biasanya juga yang mengoptimalkan lingkungan dan minimalkan gangguan. Nah, ini nih yang paham dari Abraham Lincoln. When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That's my religion. Nah, ini bagus banget anak-anak. Ya, apresiasi diri. Jangan sampai kalian sudah melakukan. Oh, apa nih rencana Selma untuk mengatasi prokrastinasi kamu? Saya bakal berusaha untuk menjadi lebih rajin, dan saya juga ingin mengubah mindset saya agar kalau mengerjakan sesuatu itu tidak harus sempurna. Bikin sekarang sih mungkin bakal mau mulai dijadwal gitu sih Bu. Jadi misalkan hari ini mau ngapain, besok pakai self rewarding Bu. Oh, self reward. To-do list. Bikin to-do list dulu ya, to-do list ya. Apa yang mau kamu lakukan gitu ya? Memotivasi diri buat lebih rajin gitu Bu. Terus kalau kayak kita udah paling pasang mindset dan selalu reminder diri. Nah, harapan Ibu sama. Jadi di tahun nanti ajaran kalian benar to-do list kata Jo. Sekian dari Ibu pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga apa yang nanti dari awal sampai akhir yang kita pelajari semua bisa berguna buat kalian. Kita akan tutup dengan doa. Boleh, siapa nih yang akan memimpin? Baik, teman-teman dan ibu bapak guru, marilah kita bersatu dalam. Oke, terima kasih anak-anak. Sehat selalu dan Tuhan memberkati kalian semua. Selamat pagi. Terima kasih, Terima kasih Bu. Iya.